Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah Kerajaan Majapahit. Baik, mari kita perhatikan materi berikut. Kerajaan Majapahit merupakan Nusantara kedua setelah Kerajaan Sriwijaya. Hal ini berdasarkan pada wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit pada saat itu membentang dari ujung barat Nusantara sampai ujung timur Nusantara. Jadi mulai dari Malaysia, kawasan Malaysia sekarang, kemudian kawasan Sumatera sekarang, kawasan Kalimantan sekarang, kawasan Jawa sekarang, kecuali wilayah Sunda, kawasan Bali, kawasan Nusa Tenggara sekarang, kawasan Sulawesi sekarang, dan kawasan Ambon, kawasan Halmahera, serta sebagian dari kawasan Papua. Jadi kawasan ini pada waktu itu mengakui keberadaan Kerajaan Majapahit yang saat itu berpusat di Jawa Timur, tepatnya untuk saat ini berada di kota Mojokerto. Sumber sejarah kerajaan ini yang pertama adalah prasasti, antara lain prasasti Gunung Butak, Brumbung, prasasti Kudadu, Gajah Mada, dan Jiu. Kemudian yang kedua adalah karya sastra, antara lain Negara Kertagama, Pararaton, Sutasoma, dan Kidung Sudayana. Yang ketiga adalah candi, antara lain Candi Penataran, Candi Tikus, Candi Tegalwangi, Candi Bajang Ratu, Jabung, dan Kedaton. Dan yang keempat adalah berita dari Cina, India, dan Arab. Kelima, ditemukan pula arca, mata uang dalam bentuk koin yang bergambar bergambar matahari sebagai simbol kerajaan Majapahit, dan banyak pula ditemukan keramik dalam bentuk piring dan guci. Keramik ini rata-rata mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Cina. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Kerajaan ini memiliki daerah kekuasaan yang cukup luas, membentang dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara. Kebesaran kerajaan ini mendapat pengakuan sampai di negeri Cina. Bahkan para pedagang Islam juga melintasi jalur perdagangan laut Nusantara pada saat itu. Nama-nama daerah di Nusantara juga banyak ditemukan di kitab-kitab kerajaan. Contohnya seperti yang tadi kita telah membahasnya, ada istilah Amwan yang kemudian menjadi Ambon, ada daerah namanya Dompo yang kemudian menjadi Dompu, ada juga Timur yang kemudian menjadi Pulau Timor. Serta istilah-istilah militer juga digunakan seperti saat ini. Contohnya adalah Bayangkara dan Nala. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha terakhir di Nusantara. Disampaikan demikian karena setelah Kerajaan Majapahit berakhir, wilayah Nusantara mendapatkan pengaruh dari kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Bagaimana awal berdirinya kerajaan ini? Kerajaan ini berdiri sebagai kelanjutan dari Kerajaan Singosari di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit berdiri setelah menaklukkan keturunan Raja Kediri yang melakukan pemberontakan ke Kerajaan Singosari dan berhasil mengusir tentara Tartar dari Cina yang akan menghukum Raja Singosari. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana pada tahun 1293 Masehi. Raja-raja yang pernah berkuasa antara lain yang pertama Raden Wijaya, berkuasa pada tahun 1283 sampai 1309 Masehi berdasarkan prasasti Gunung Butak dan kitab Pararaton. Yang kedua adalah Jayanegara, yang ketiga adalah Tribuana Tunggadewi, dan yang keempat adalah Hayam Wuruk. Kehidupan politik dan pemerintahannya pada masa Raden Wijaya,
lebih mengutamakan konsolidasi kekuatan ke dalam, salah satunya dengan memberikan jabatan strategis pada orang-orang yang telah berjasa membantunya mendirikan kerajaan Majapahit. Yang kedua, pada masa pemerintahan Jayanegara terjadi beberapa kali pemberontakan dari orang-orang terdekat Raden Wijaya karena Jayanegara kurang cakap sebagai pemimpin kerajaan. Salah satunya adalah pemberontakan Kuti yang berhasil menduduki ibu kota kerajaan sehingga Jayanegara harus mengungsi ke desa Badender. Pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, pemerintah berhasil meredam pemberontakan atas jasa Panglima Gajah Mada. Dan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit meraih puncak kejayaan, salah satunya karena faktor ucapan Sumpah Palapa yang disampaikan oleh Gajah Mada. Tugas bagi kalian, silakan tolong kalian cari isi dari Sumpah Palapa itu apa. Puncak kejayaan, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang dibantu oleh Patih Gajah Mada. Raja Hayam Wuruk menerapkan politik toleransi dan konsep bertetangga baik yang terangkum dalam frase Bhinneka Tunggal Ika dan Mitreka Satata. Kita sama-sama sudah memahami pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika dan Mitreka Satata. Menurut Kitab Negara Kertagama, daerah-daerah yang mengakui kedaulatan Majapahit antara lain, yang pertama, daerah Melayu. Daerah Melayu ini berarti adalah kawasan Sumatera sekarang yang meliputi wilayah Jambu atau Jambi sekarang, Minangkabau, Siak, Kampar, Rokan, Mandailing, Tamiang, Perlak, Karitang, Padang Lawas, dan Lampung. Daerah Malaka berarti untuk saat ini adalah kawasan Malaysia sekarang, meliputi Pahang, Langkasuka, Trengganu, Tumasik, daerah Sungai Patani, dan Kuala Lumpur. Kemudian daerah Jawa meliputi 21 daerah negara dari ujung timur sampai Jawa bagian tengah. Tapi kawasan Jawa Barat atau Pasundan tidak masuk sebagai wilayah kekuasaan Majapahit. Kenapa demikian? Saya minta tolong kalian untuk mencari tahu kenapa kerajaan daerah Jawa Barat atau Pasundan pada saat itu tidak masuk dalam wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Kemudian yang keempat adalah daerah timur meliputi Bali, Nusa Penida, Bima, Dompo, Seram, Wunain di Papua Barat, Lumak, Makassar, Selayar, dan Kalioa atau Kangean. Wilayah kekuasaan Majapahit tadi kita sudah membahasnya, ya, dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia saat ini. Ini timur ya, yang kemudian nanti akan menjadi Pulau Timor. Struktur birokrasi kerajaan Majapahit. Yang pertama, kerajaan Majapahit menganut sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi. Politik dalam negeri diarahkan untuk menata dan mempersatukan seluruh daerah di bawah kekuasaan Majapahit. Oleh karena itu, politik ekspansi dapat dijalankan. Yang kedua, dalam hubungan luar negeri, kerajaan Majapahit berusaha mengembangkan politik bertetangga baik atau Mitreka Satata dengan kerajaan-kerajaan mancanegara seperti Cina. Di bawah Raja Majapahit terdapat sejumlah raja daerah atau Paduka Batara yang memerintah kerajaan daerah. Bidang pemerintahan dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang teratur. Pemerintah daerah dibagi menjadi pemerintah daerah di Jawa dan luar Jawa. Pemerintah daerah dipimpin oleh bupati yang berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan desa. Kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk bidang keagamaan, dibentuk semacam kementerian dengan istilah Dharma Diaksa. Dharma Diaksa Ingkasayuan untuk mengurusi agama Buddha dan Dharma Diaksa Ingkasogatan untuk mengurusi agama Hindu. Pada masa-masa akhir pemerintahan kerajaan Majapahit,
juga akan muncul komunitas-komunitas muslim yang nanti akan dibuktikan dengan adanya kompleks pemakaman Islam. Yang kedua yaitu bidang perdagangan. Kerajaan Majapahit menjaga jalur perdagangan dengan cara menjaga keamanan lalu lintas perdagangan, terutama di sekitar Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas. Dari lalu lintas perdagangan tersebut lahirlah kota-kota perdagangan seperti Surabaya, Sedayu, Gresik, dan Tuban. Bagaimana dengan kehidupan ekonominya? Menurut Mahuan dalam bukunya yang berjudul Ying Yai Cheng Lan, di Majapahit telah bermukim orang-orang asing dari Kanton dan Fukian, Cina, orang Jambudvipa, India, Champa, Kamboja, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan hubungan perdagangan yang luas antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Pelabuhan Tuban merupakan pelabuhan ekspor antar pulau dan antar negara. Barang dagangan terdiri dari beras, lada, garam, rempah-rempah, mutiara, kulit penyu, gula, pisang, kayu cendana, kelapa, kapas, sutra, belerang, perak, emas, dan budak. Bukti kemajuan perdagangan Majapahit tergambar pada relief Candi Tigowangi dan Candi Penataran. Bagaimana dengan kehidupan budayanya? Kerajaan Majapahit melahirkan banyak karya sastra seperti Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Di dalamnya terdapat frase Bhinneka Tunggal Ika. Terdapat juga peninggalan berupa candi-candi seperti Candi Penataran di Blitar, Candi Tikus di Mojokerto, dan Patirtan atau tempat air suci di Mojokerto. Candi Penataran, Candi Tikus, dan Patirtan ini masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Akhir kekuasaan Kerajaan Majapahit. Telah terjadi perang saudara, perebutan kekuasaan yang dikenal dengan nama Perang Paregreg yang sangat melemahkan kedudukan Kerajaan Majapahit. Tidak ada pengganti patih yang memiliki kecakapan seperti Gajah Mada. Keadaan negara yang lemah turut pula melemahkan angkatan perangnya, sehingga beberapa negara bagian melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Agama dan kebudayaan Islam semakin terasa keberadaannya dan menjadi bagian dari masyarakat Majapahit pada akhir-akhir masa pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kompleks pemakaman Muslim di Troloyo, Mojokerto. Nah, dengan berakhirnya kekuasaan Kerajaan Majapahit, anak keturunan dari Hayam Wuruk ada yang kemudian memilih masuk beragama Islam, kemudian mereka merintis berdirinya kerajaan baru yang bercorak Islam, yaitu Kerajaan Demak. Periode akhir Kerajaan Majapahit dapat kita lihat pada relief batu di Candi Sawentar II di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Blitar, yang menggunakan angka tahun Candrasengkala. Candrasengkala adalah angka tahun dengan menggunakan gambar atau simbol atau dengan menggunakan kalimat. Relief tersebut berbunyi Nagaraja Anahut Surya, yaitu menggambarkan naga bermahkota sedang menelan matahari. Matahari adalah simbol kerajaan Majapahit. Jika ditafsirkan, arti Nagaraja Anahut Surya artinya angka 1318 Saka atau 1396 Masehi. Nah, tolong perhatikan relief ini. Ini adalah naga. Memang kurang jelas ya. Ini adalah naga. Ini taring naga. Ini mahkota naga. Ini adalah matahari sebagai simbol kerajaan Majapahit yang ditelan oleh naga. Nah, ini adalah simbol berakhirnya kerajaan Majapahit apabila diangkakan menjadi 1318 Saka. Baik,
itu saja materi tentang Kerajaan Majapahit. Berdasarkan kekuasaan Kerajaan Majapahit ini yang menjadi dasar dari founding father kita, yaitu bapak-bapak pendiri bangsa kita. Salah satunya adalah Profesor Muhammad Yamin dalam sidang PBB menggunakan dasar wilayah Kerajaan Majapahit sebagai bentuk wilayah Nusantara saat ini, sehingga wilayah Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke seperti yang kita alami saat ini. Oke, itu saja informasi dari saya tentang Kerajaan Majapahit. Untuk selanjutnya tugas kalian adalah tolong kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya yang lebih lengkap tentang Kerajaan Majapahit. Dan kemudian dirangkum, kemudian dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.